Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Adila dengan NPM 2021211026. Di sini saya akan membahas sedikit tentang ekranisasi. Ekranisasi itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Nah, ekranisasi itu singkatnya adalah alih wahana dari sebuah novel ke film. Kalau menurut NST itu pada tahun 1991, ekranisasi adalah pelayar putihan atau pemindahan sebuah novel ke dalam sebuah film. Nah, dari pemindahan ini terdapat berbagai perubahan. Bisa mengalami pengurangan atau penambahan dan bahkan perubahan dengan sejumlah variasi. Kadang kalau misalnya kita menonton satu film yang diangkat dari sebuah novel, lalu kita membaca terlebih dahulu novelnya, ketika kita menonton film tersebut ada beberapa misalnya, ya kok di novel ada adegan ini sih gitu, tapi pas di film kan ternyata nggak ada gitu. Atau misalnya kemarin perasaan di endingnya nggak kayak gini deh gitu, kenapa sekarang di filmnya kayak gini gitu. Pasti kita seringkali merasakan seperti itu ketika kita sudah membaca novelnya. Terus ketika difilmkan menjadi berbeda gitu, jadi tidak sama seperti yang ada di novel secara utuh seperti itu. Itu adalah hal yang wajar karena untuk kebutuhan film tersebut. Nah, selain itu, ekranisasi dalam novel ke bentuk film juga merubah hasil kerja yang awalnya individu menjadi sebuah tim atau kelompok lewat produksi filmnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita membuat novel, maka novel itu dibuat secara individu. Atau misalnya saya membuat novel, nah si novel itu kan hasil saya. Tapi ketika novel tersebut difilmkan, itu bukan hasil saya lagi gitu, tapi itu hasil tim, hasil kerabat produksi karena sudah diolah kembali oleh tim, oleh semuanya. Jadi itu adalah hasil dari kerjasama bersama gitu. Jadi bukan hasil saya lagi. Seperti itu. Ngomong-ngomong tentang ekranisasi, kali ini saya bawa satu buah novel yang diterbitkan pada tahun 2020 dan difilmkan juga pada tahun yang sama, pada tahun 2020 juga, dengan judul Di Bawah Umur, karya Eriska Febriani dan berkolaborasi dengan Sudep Singh. Nah, novel Di Bawah Umur ini difilmkan dan disutradarai oleh Emil Herardi dengan produser Sudep Singh juga. Secara singkatnya, novel ini atau cerita ini menceritakan tentang kehidupan remaja dua sejoli, Aryo dan Lana, yang hidup di Jakarta dengan segala konflik percintaan, persahabatan, kenakalan remajanya yang sangat kompleks ya. Nah, karena kita sekarang akan membahas ekranisasi, jadi untuk sinopsis sambil berjalan saja. Tadi di awal saya menjelaskan bahwa ekranisasi itu bisa mengalami pengurangan, penambahan, dan perubahan dengan sejumlah variasi. Dari segi tokoh, tidak ada perubahan, tidak ada tambahan, dan tidak ada pengurangan. Namun dari segi latar, baik itu latar waktu, latar tempat, dan juga latar suasana, terdapat perubahan, baik itu penambahan ataupun pengurangan, namun lebih banyak dari sisi penambahannya. Contohnya di latar tempat di novel tidak dijelaskan atau tidak digambarkan ketika scene dimana Lana dan Aryo itu pergi menghabiskan waktu beberapa scene yang berbeda di dalam waktu tersebut, menayangkan seperti memori, namun di novel tidak ada. Lalu juga di novel ada adegan di mana Lana memutuskan untuk naik mobil, naik angkutan umum
karena tidak ada jemputan dan juga Kevin tidak ada, sehingga ia memutuskan untuk naik angkutan umum, dan Aryo menawarkan tumpangan untuk pulang, namun Lana menolaknya, dan berakhir Aryo ikut Lana naik angkutan umum. Nah, di scene tersebut tidak ada di film, namun ada di novel. Untuk scene-scene lain, mungkin di adegan awal itu menceritakan tentang Kevin bersama dengan teman-temannya yang pergi ke klub. Di dalam novel tidak dijelaskan secara detail suasana di klub malam tersebut, namun di film diceritakan secara detail, digambarkan secara detail bagaimana suasana di klub malam tersebut dan apa saja yang dilakukan di dalam klub malam tersebut. Lalu beranjak ke scene yang selanjutnya, di mana teman dari Aryo itu masuk ke dalam minimarket untuk membeli sebuah alat kontrasepsi, dan itu di novel tidak ada. Lalu di akhir juga ada adegan di mana di novel ini diceritakan bahwa Lana dan Aryo berbincang-bincang bahwa Aryo ini bukan anak kandung dari ibunya. Sedangkan di novel, di film itu proses untuk Lana tahu bahwa Aryo ini bukan anak kandung dari ibunya itu ketika Lana dan Aryo datang menemui ibu Aryo di rumahnya. Jadi terdapat perbedaan skin, cara memberitahukan bahwa Aryo ini bukan anak kandung dari ibunya, seperti itu. Jadi terdapat perbedaan yang sangat jauh ya di scan yang itu. Di akhir juga, menjelang akhir, ada adegan dimana di novel ini menceritakan di Aryo dan juga Lana pergi berjalan-jalan keluar, sedangkan di film tidak ada. Lalu ada epilog juga yang akhirnya yang berbeda ya. Kalau di film ini menceritakan akhirnya Lana dan Aryo dihukum di sekolah, sedangkan di novel ini epilognya berakhir di Aryo, Lana, Kevin beserta teman-temannya yang lain mengikuti les, belajar, dan waktu itu pelajaran yang dibahas adalah pelajaran tentang seks bebas. Jadi untuk endingnya sendiri menurut saya sedikit berbeda, namun keduanya sama-sama happy ending atau akhirnya yang bahagia, namun dengan akhir yang berbeda gitu. Jadi kalau di novel epilognya seperti itu, sedangkan di film akhirnya berbeda lagi seperti itu. Jadi ternyata banyak perbedaan ya antara dari novel dan juga film, meskipun judulnya sama, lalu juga diangkat dari novelnya gitu, tapi ternyata banyak perbedaan karena memang seperti yang tadi saya sebutkan bahwa perubahan baik itu tambahan, pengurangan atau pengerucutan itu semua diperlukan dan wajar dilakukan untuk kebutuhan produksi film tersebut. Karena jika kita mengambil semua scan ini, semua adegan yang ada di sini lalu kita tampilkan di film, maka menurut saya akan lebih jenuh ya. Karena menurut saya untuk di novel kita bermain imajinasi sendiri. Kalau misalnya di film kan kita lihat, jadinya kalau misalnya semua yang ada di novel harus diceritakan di film, mungkin ada adegan yang menurut saya
sepertinya ini tidak penting deh gitu, kayak seperti itu. Jadi keperluan untuk mengurangi, menambahkan atau mengerucutkan itu sangat-sangat wajar seperti itu. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Yang penasaran dengan novel, yang belum baca novelnya bisa dibaca. Lalu jika yang penasaran dengan filmnya bisa menonton filmnya seperti apa, dan kita bisa simpulkan bagaimana perbedaan antara film dan juga novel di bawah umur karya Eriska Febriani dan Sudev Singh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.